Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ketua LPPI Universitas Aisyah Yogyakarta, Ibu Dr. Islamiyatur Rahmah, Magister Studi Islam. Yang kami hormati Bapak Royan Usani, License Magister Hukum Islam sebagai Koordinator Perkaderan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada penutupan PESPAMA malam hari ini. Dan tak lupa yang berbahagia, para musyrif dan musyrifah serta mahasantri PESPAMA gelombang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas limpahan rahmatnya kita malam hari ini dapat bersua secara virtual dalam Zoom meeting penutupan PESPAMA Pesantren Pemimpin Muda Berkemajuan gelombang 4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini hari Sabtu 29 Januari 2022. Baik, bersama saya Salsya Naulia Hamid yang akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti. Tak terasa ya sahabat Unisa, time flies so fast, waktu begitu cepat berlalu. 2 minggu sudah mahasantri PESPAMA melewati rangkaian kegiatan secara online. Gimana teman-teman? Perasaannya lega atau sepertinya kurang lama nih PESPAMA-nya? Oke. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan sahabat Unisa sekalian, sebelum kita masuk di rangkaian acara malam hari ini, marilah kita awali dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama kalam ilahi surat An-Nisa ayat 58 sampai 59 yang akan dibacakan oleh Kak Felix Azmi Al-Amin, mahasiswa S1 Psikologi. Kepada Kak Felix kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bi. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. Terima kasih kami haturkan kepada Kak Felix yang telah melantunkan kalam ilahi pada malam hari ini. Semoga penutupan malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Triyono Haryadi, mahasiswa S1 Keperawatan Anestesi sebagai perwakilan Mas Santri Pespama gelombang 4. Baik, kepada Kak Triyono Haryadi kami persilakan. Baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa manna an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Wa man yataslim billahi faqad fudiya illa sirati mustaqim. Amma ba'. Yang kami hormati Ketua LPPI Unisa Yogyakarta, Ibu Dr. Islamiyatur Rahmah MSI. Dan yang ketiga yang kami hormati seluruh panitia dan musrifah Pespama gelombang 4. Yang kami hormati dan seluruh sahabat Unisa, santriwan, santriwati Pespama gelombang 4 yang saya banggakan. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita sudah melakukan kegiatan penutupan Pespama gelombang 4. Alhamdulillah teman-teman semua bisa berkumpul di via Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenankan saya atas nama Yadi, saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dari kelompok 4 izin untuk menjadi perwakilan seluruh santriwan dan santriwati dalam Pespama gelombang 4 ini untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti Pespama secara daring ini. Jadi untuk yang pertama, kesan selama mengikuti Pespama secara daring ini, bahagia tentunya dapat mengikuti materi Pespama dari awal sampai akhir. Dan momen di mana saat dibangunkan untuk merujuk kepada amalan beribadah pada malam hari, atau bisa kita sebut Qiyamul Lail, dengan mengerjakan salat-salat sunnah seperti salat tahajud,
dan diselingi dengan membaca Al-Quran yang bisa kita sebut yakni tadarus. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustakan teman-teman? Nikmat untuk amal ibadah kita mempersiapkan kelak di akhirat kelak. Dengan tahajud bersama-sama, membaca Al-Quran bersama-sama, itu sungguh nikmatnya yang luar biasa, tidak terkira. Masya Allah. Dan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu menambah pengetahuan kami, menambah wawasan kami, sehingga kami lebih mengenal Islam secara kafah, khususnya tentang Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah ini, yang dimana pada awalnya kami tidak tahu, kami menjadi tahu. Terus kegiatan seperti Pespama ini, menurut saya sangat langka kita temui di universitas lainnya. Itu menurut saya. Kita sebagai mahasiswa Indonesia ini sepatutnya bangga memiliki program kampus yang mengajak mahasiswanya untuk lebih mengenal lebih luas agama Islam, lebih mengerti hukum-hukum Islam, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sangat luar biasa, bukan? Dengan program-program kegiatan kampus kita yang diadakan oleh kakak-kakak panitia kita ini. Kegiatan Pespama ini menurut saya sangat bernilai positif bagi kami. Dapat bermanfaat sekali, luar biasa. Tentunya setelah selesai kegiatan Pespama ini, kami pasti sangat merindukan kegiatan Pespama ini, sangat rindu. Rindunya ini seperti yang kami alami, rindu saat teman-teman belum bangun tahajud gitu. Nanti teman-teman yang lain menelpon, sibuk spam WA, sangat banyak spam WA untuk membangunkan teman yang belum bangun tahajud tadi ini. Itu sangat seru menurut saya. Momen-momen ini sangat dirindukan nanti, pasti akan dirindukan. Dan mudah-mudahan saya dan teman-teman lainnya lulus dalam mengikuti kegiatan Pespama ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan lulus. Dan yang kedua itu pesan kepada seluruh santriwan dan santriwati Pespama gelombang 4. Ini pesan untuk saya juga dan teman-teman sekalian. Pesannya untuk setelah mengikuti Pespama ini, alangkah baiknya teman-teman dapat mengamalkan ilmu yang didapat saat mengikuti kegiatan Pespama ini. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu, Pak Ustadz atau Ibu Ustazah yang telah memberi kajian-kajian tentang toharoh, khutbah, dan sebagainya, itu harusnya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya stop di Pespama ini berhenti, tutup, terus teman-teman tidak tahajud, tidak membaca Al-Quran lagi, tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen kita, Pak Ustadz kita, itu salah besar. Harusnya setelah Pespama ini ditutup, nah ini menjadi suatu bekal kita untuk kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Sebagai kader persyarikatan di tengah masyarakat, sebagai mahasiswa, kita agar tidak puas hanya dengan materi yang didapat, dalam tanda kurung, kita harus haus tentang ilmu. Kita tuh sebagai mahasiswa tidak salah haus ilmu. Kalau bisa kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu teman-teman. Pernah mendengar kan? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak ada salahnya kita haus ilmu. Tidak salah menurut saya. Dengan ilmu kita lebih menambah wawasan kita, pengetahuan kita, itu penting. Oleh karena itu, marilah kita amalkan apa yang telah diberikan oleh Ibu, Bapak dosen kita, Bapak Ustadz, Ustazah kita, kakak-kakak panitia kita saat bersama itu, saya harap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pesan untuk saya dan teman-teman juga. Terus, pesan saya, dalam artian bukan saat kegiatan Pespama ini saja, kita sholat tahajud, baca Al-Quran. Tidak. Jadi untuk selanjutnya, setelah Pespama ini selesai, diharapkan teman-teman tambah rajin sholat tahajudnya, tambah lancar membaca Al-Qurannya, lebih sering membuka mushafnya, terus
selalu tepat waktu sholatnya, tidak ketinggalan, berjamaah sholat 5 waktu tepat waktu. Tidak hanya saat PESPAMA ini saja, diharapkan kepada teman-teman untuk kedepannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu teman-teman. Ya, begini teman-teman, kita sebagai pemuda akhir zaman ini, Insya Allah, harusnya kita lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekarang teman-teman lihat di media sosial, Masya Allah, yang dimana yang tidak malu lagi dengan aurat, dengan apapun itulah yang membuka aibnya sendiri. Sangat tidak lazim kita lihat gitu teman-teman. Kita nih harusnya sebagai pemuda dan pemudi akhir zaman menunjukkan ini loh agama Islam. Ini loh umat Islam yang dimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadilah umat Islam yang taat. Terus saya punya tadi melihat di aplikasi TikTok. Di aplikasi TikTok itu ada sebuah kata-kata yang dimana kata-katanya ini berbunyi, hari ini dia sehat tapi tidak sholat, esok dia ingin sholat tapi dia sakit, dan esoknya lagi dia disolatkan. Masya Allah. Terus bagaimana keadaan kita dalam keadaan yang tidak terbaik? Kita dijemput oleh Allah. Bayangkan, harusnya kita harus mempersiapkan diri kita bagaimana besok kelak kita dijemput oleh Allah itu dalam keadaan terbaik, husnul khatimah gitu maksudnya, dalam keadaan terbaik. Jadi teman-teman, lakukanlah waktu yang ada ini dengan ibadah yang tepat waktu, lakukanlah dengan hal-hal yang positif, jauhkan hal-hal yang negatif. Gitu teman-teman. Lakukanlah yang dicintai oleh Allah dan jauhilah yang dilarang oleh Allah. Jadi teman-teman, setelah PESPAMA ini selesai, diharapkan sholatnya tidak bolong-bolong lagi, sering tahajud gitu pokoknya. Pokoknya ilmu-ilmu yang diberi di kajian selama ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman, itu pesannya. Dan untuk ketiga, ucapan terima kasih kepada universitas tercinta kita, Universitas Aisyah Yogyakarta, yang telah menyelenggarakan PESPAMA ini dengan bagus gitu. Walaupun dalam keadaan daring, ya mau bagaimana lagi, kita masih di tengah-tengah wabah COVID yang belum menghilang dari muka bumi ini. Ya semoga untuk kedepannya besok, untuk tahun kedepan lagi PESPAMA diadakan secara offline, tatap muka. Mungkin secara tatap muka, insya Allah lebih menarik, lebih seru menurut saya daripada daring. Mungkin lebih seru ngumpul gitu kan, lebih gampang sharingnya satu sama lain gitu. Dan menurut saya PESPAMA ini, alhamdulillah mungkin dari teman-teman yang lain belum kenal, dari prodi yang lain bisa kenal gitu. Sebelumnya belum kenal, sekarang ada kenalan dari prodi-prodi yang lain gitu kan. PESPAMA ini sangat, alhamdulillah sangat membantu saya dan teman-teman yang lain mungkin dalam ilmu agama yang belum kita tahu menjadi tahu gitu. Dan terus yang kedua, terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, dosen, Pak Ustadz, Ibu Ustazah, dan Kakak Panitia. Terima kasih telah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik, yang sangat bagus, yang selama ini kami tidak tahu, dan sekarang kami menjadi tahu. Terima kasih kepada Ibu, Bapak sekalian. Dan yang ketiga, terima kasih seluruh panitia dan musyrif dan musyrifah yang telah membantu dalam pelaksanaan PESPAMA sehingga jalan dengan lancar. Tidak bisa berkata apa-apa lagi tanpa kakak pembimbing musyrif dan musyrifah ini, menurut saya Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kakak-kakak yang dimana saya mendapat ilmu membaca surah Al-Fatihah yang dimana dibimbing oleh kakak musyrifah kami, Kak Meita Nur Surya. Dia mengajarkan kami surat Al-Fatihah yang awalnya kami membaca Al-Fatihah itu membaca gitu saja, tidak mengerti panjang pendeknya, tajwidnya. Tapi setelah kakak pembimbing kami, kakak musyrifah kami ini mengajarkan, alhamdulillah
sedikit demi sedikit kami mengerti bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah ini. Terima kasih kepada Kakak Musyrif dan Kakak Musyrifah semuanya, kalian luar biasa. Terima kasih. Dan yang keempat, terima kasih seluruh sahabat Unisa, santriwan dan santriwati Pespama yang telah mengikuti kegiatan Pespama ini dengan baik. Ya walaupun secara daring ini kita respect kepada teman-teman yang lain, tetap semangat dalam mengikuti Pespama ini, tetap bangun tahajudnya, tetap bangun subuh, tadarusnya, pokoknya respect untuk teman-teman sekalian. Jadi tunjukkanlah bahwasanya kita ini pemuda-pemudi yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang terakhir, saya sebagai perwakilan permohon maaf mewakili seluruh santriwan dan santriwati Pespama gelombang 4 ini. Saya meminta maaf kepada Bapak Ibu dosen, kepada Bapak Ustadz, kepada Ibu Ustazah, Kakak Panitia, yang dimana selama ini kami dalam mengikuti kegiatan Pespama ini ada kesalahan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami minta maaf sedalam-dalamnya. Jika kurang kami disiplin, jika kurang maksimal kami dalam mengikuti Pespama ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini bagi kami sangat menjadikan sebuah kerinduan yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk Pespama tahun depan lebih seru, offline gitu kan, tatap muka lebih enak, pokoknya lebih seru gitu. Pokoknya terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ustadz, Bapak Ibu Ustazah, kepada Kakak Musyrif dan Musyrifah, kakak-kakak pembimbing yang luar biasa telah membimbing kami selama 2 minggu ini, luar biasa. Terima kasih Kak, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau saya ada salah, itu kesalahannya datangnya dari saya sendiri. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih pada Kak Rio yang telah menyampaikan pesan dan kesannya yang mewakili perasaan mahasantri Pespama gelombang 4 ini. Apa yang disampaikan tadi bahwa semoga santri Pespama bisa bersama-sama istiqomah rutinitas yang telah dijalankan selama 2 minggu dalam Pespama ini. Amin. Baik, selanjutnya ada laporan Pespama gelombang 4 sekaligus sambutan dan penutupan pada malam hari ini dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Royan Usani, License Magister Hukum Islam. Monggo kepada Pak Royan, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Syalsan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihilladzi istofa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bu Dr. Islamiyatur Rahmah. Kemudian ada Bapak Ibu, di sini ada Pak Dr. Nurdin Zuhdi. Kemudian ada juga Mbak Laili dan tim IT, Mas Hendra, Mas Mail, kemudian Musyrif dan Musyrifah yang sangat luar biasa mendampingi gelombang ini. Kemudian dan tak kalah luar biasanya lagi peserta ini ya, Masya Allah ya. Saya rasakan teman-teman gelombang ini memang beda ya teman-teman ya. Jadi dari penerimaan materi, kemudian dari diskusi itu selama saya dari gelombang 1 sampai gelombang ini, memang gelombang ini yang terbaik gitu ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman bagus diskusinya, kemudian juga kehadirannya itu selalu di atas 200 seperti itu. Ya, selalu di atas 200 itu sangat membanggakan tentunya ya. Kemudian juga diskusinya juga bagus, kemudian juga respon ya dari Musyrif juga bagus ya, Musyrif Musyrifah juga sangat bagus ya teman-teman ya.
Oke, jadi teman-teman ini memiliki giroh yang kuat terhadap Pespama ini ya. Jadi materi-materi yang diberikan itu insya Allah nanti akan terngiang gitu ya. Dulu saya pernah diberi materi Islam wasatiyah ya toh. Kemudian Islam multikultural ya sama Ustadz Nurdin atau Pak Iwan. Kemudian juga banyak sekali ya materi-materi yang diberikan. Jadi kalau umpamanya teman-teman menghadapi permasalahan dalam hidup itu nanti bisa dipraktekkan. Contohnya, Pak, saya lagi ada pasien, sedangkan sholat Isya, ya ini sudah adzan gitu kan, gimana sikap saya? Ya kan ingat pelajaran dulu ya seperti itu. Oke, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa dipraktekkan. Ya, dakwah di masyarakat seperti apa, kemudian sudah pernah disampaikan ya kemarin ya tentang kultum ya, kemudian tentang khutbah Jumat ya bagi laki-laki. Nah, insya Allah semuanya itu insya Allah bermanfaat, insya Allah ya. Teman-teman juga sangat baik sekali dalam berdiskusi seperti itu. Nah, kami berharap kompetensi-kompetensi ini yang teman-teman miliki nanti untuk mengarungi ya samudra kehidupan di masa depan ya. Jadi the future ya, jadi masa depan itu it's yours, itu milik Anda seperti itu. Mungkin Bu Islam, saya, Pak Nurdin itu nanti berapa puluh tahun ke depan itu sudah sepuh itu ya, tetapi teman-teman kan masih energik seperti itu ya. Dan mungkin nanti Indonesia itu akan dipimpin oleh orang-orang seperti Anda seperti itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman ya toh menjadi tokoh, menjadi apa namanya panutan publik, public figure itu yang memiliki nilai-nilai keislaman ya toh. Kemudian apa di Unisa di Pespama juga diajari integritas, kejujuran ya toh. Tidak hanya sekedar pinter tetapi jujur. Wah, seperti itu kan Nabi mengatakan apa? Alaikum bisidqi. Kamu itu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu menyebabkan kita itu apa? Baik ya toh. Baikan itu akan membimbing kita itu akan masuk surga seperti itu ya. Mungkin orang Indonesia itu banyak yang pinter itu ya, tetapi yang jujur, yang punya integritas itu mungkin ya tidak banyak ya teman-teman ya. Maka ada yang hilang di negeri ini ya tentang kejujuran ya. Di Jepang itu ada dia punya 4 gelar dokter dari universitas yang berbeda teman-teman. Indonesia itu banyak sekali orang pinter. Ya banyak orang pinter, tapi tadi itu ya pinter saja kadang tidak cukup ya, dia harus punya iman, dia harus punya integritas, dia harus punya kejujuran ya teman-teman. Makanya Allah ketika mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu dikaitkan ilmu itu dengan iman seperti itu ya, ilmu itu dikaitkan dengan iman seperti itu. Coba kita lihat ulama-ulama zaman dulu teman-teman ya, mereka memiliki integritas dan luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ulama-ulama kita ya itu ya bisa dijadikan teladan ya toh. Kita tahu orang yang pertama kali membuat peta bumi siapa ya? Ibnu Hawqal ya, orang yang pertama kali mencoba untuk terbang Abbas Ibnu Al-Firnas ya toh, luar biasa ya enggak? Kemudian orang yang menemukan penyakit cacar itu ada Fakhruddin Ar-Razi. Ya, jadi orang-orang Islam dulu itu pinter-pinter dan juga mereka itu memiliki apa? Kompetensi keagamaan yang baik. Ya, enggak teman-teman. Makanya mereka itu ya bisa dijadikan teladan. Nah, teman-teman ya di era saat ini ya, Internet of Things, era apa sekarang itu? Era big data, Internet of Things. Kemudian era apa? Ya, era smartphone ya, era digital ya toh. Teman-teman ya, di satu sisi harus melek digital ya, di satu sisi harus melek teknologi, tapi di satu sisi ya jangan melupakan spirit kita ya, jangan spiritual ya, tapi spirit betul-betul orang Islam ya toh. Makanya teman-teman dibangunkan tahajud, teman-teman dibangunkan sholat ya toh, kemudian teman-teman juga diajarkan ngaji, itu semua insya Allah. Dan teman-teman ya kalau kita besok sudah online, tadi Mas Riono tadi mengatakan
itu kita sangat bahagia ya. Seperti ini saja kita bahagia dapat manfaat. Apalagi nanti di asrama itu acaranya ya teman-teman ya. Selama 2 minggu itu kita betul-betul bocor. Oke. Saya mute. Oke, jadi itu spiritual kita ya itu diasah di Bespama ini ya. Selain itu juga intelektual. Selain itu juga apa? Tentang kepemimpinan, manajemen ya, teman-teman ini semua itu adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin ya bagi yang laki-laki nanti pemimpin dalam keluarganya. Yang perempuan juga nanti bisa jadi pemimpin ya toh. Jadi sama saja ya enggak? Ya makanya di Bespama ini diajarkan beberapa kompetensi yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Berikutnya ya, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada musrif dan musrifah yang sangat-sangat telaten ya membersamai Anda ya teman-teman ya. Musrif-musrifah kita juga pertama saya sampaikan ya musrifah itu orang-orang pilihan ya teman-teman ya. Jadi kebetulan saya yang menyeleksi, kemudian saya juga yang melihat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, saya beberapa waktu lalu itu berada di sebuah masjid ya toh. Saya di berbagai wilayah itu kalau ceramah itu pasti saya banggakan itu ya di Unisa itu ada hafidhah gitu ya. Di Unisa itu ada musrif dan musrifah. Jadi di Unisa itu banyak yang pinter ya, wabil khusus pinter dalam masalah agama seperti itu ya. Makanya ketika saya diminta untuk siapa yang bisa stay gitu ya untuk pondoknya, itu saya rekomendasikan teman-teman ya. Ya ada beberapa muslim yang saya rekomendasikan untuk tinggal di pondok ya toh, tinggal di pondok gratis ya. Kemudian cuman ya membimbing ngaji ya di masyarakat ya seperti itu. Jadi mahasiswa Unisa itu dicap sebagai orang yang baik gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa kita itu ya untuk lingkungan sekitar kita itu baik teman-teman ya. Rata-rata gitu ya. Kalau yang buruk itu oknum gitu ya. Rata-rata baik semuanya ya toh. Oleh sebab itu teman-teman ya, ketika sudah di masyarakat teman-teman harus tahu bahwa Anda membawa nama orang tua, membawa nama alma mater ya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan katsira ya kepada musrifin, musrifat, kepada Bapak Ibu panitia, wah luar biasa ya. Tim IT, kemudian ini juga pembawa acara Mbak Salsa sama Mbak Asa, kemudian banyak ya yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu, membalas kebaikan musrif dan musrifah, dan memberikan taufik kepada mahasiswa-mahasiswa kita ya yang sekarang ini sudah lulus Bespama ya. Gelombang berapa Mas Riono ini? Gelombang 4, Gelombang 4 ya, gelombang 4. Betul ya. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti sama sekali di gelombang 4 ini nanti bisa mengikuti di gelombang kelima gitu ya. Bagi teman-teman yang wah saya masih kurang ya, seperti itu nanti bisa ya mengikuti di gelombang berikutnya. Ya, insya Allah. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saya mewakili dari panitia ya. Itu mohon diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Royan yang telah menyampaikan laporan kegiatan sekaligus sambutan penutupan Bespama gelombang 4. Baik teman-teman sahabat Unisa, sebelum kita tutup jangan lupa untuk mengisi
absensi yang sudah dikirimkan linknya oleh panitia di kolom chat Zoom. Dimohon untuk segera membuka linknya dan mengisinya sebagai tanda bahwa teman-teman sekalian hadir dalam acara penutupan PESPAMA gelombang 4 pada malam hari ini. Jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Baiklah, sudah tiba saatnya kita berpisah. Terima kasih dedikasinya kami haturkan kepada Bapak Ibu, Musyrif Musyrifah, serta Mas Santri PESPAMA gelombang 4. Dari apa yang telah disampaikan Pak Royan tadi ya, bahwa tujuan dari PESPAMA ini bukan hanya sebagai syarat wajib yang teman-teman harus lalui, tetapi juga sebagai sarana pembentukan diri yang paling fundamental untuk gerak ke dalam. Diri kita diajak untuk berbenah, membangun akhlak yang baik, akhlakul karimah, sehingga harapannya bisa melahirkan kader-kader Muhammadiyah Aisyah yang cerdas, berintegritas untuk merefleksikan Islam yang toleran, Islam yang ramah, dan Islam yang moderat. Semoga ilmu yang didapatkan 2 minggu ini bisa menjadi amal jariyah, ilmu yang barokah, dan dapat direpresentasikan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baik sahabat Unisa sekalian, usai sudah acara penutupan PESPAMA gelombang 4 Universitas Aisyah Yogyakarta. Sehat semuanya, semoga tali silaturahim ini tidak putus sampai di sini saja. Semoga Allah dengan rahmatnya yang maha luas senantiasa melindungi kita bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Amin. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya Salsya Naulia Hamid pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kakak. Terima kasih ya. Matur nuwun semuanya. Terima kasih Mbak Salsa, Pak Royan. Halo, Mandurdin, terima Matur kasih. nuwun, Pak. Oke, Mas Salsa, Mas Felix, terima kasih. matur suwun. Yo. Salam. Orang